Halo teman-teman, kalian pernah nggak sih ikut berkomentar di media sosial? Mungkin di TikTok, Instagram, atau media sosial lainnya. Dan contoh topiknya mungkin bisa tentang jalan yang rusak, layanan publik yang kurang memadai, atau kebijakan pemerintah yang suka ramai banget nih di media sosial. Contohnya bisa aja tentang kenaikan harga barang, aturan pendidikan yang suka berubah-ubah, juga pembangunan infrastruktur yang suka diprotes oleh warga. Sampai juga ke kebijakan yang dianggap nggak pro ke rakyat-rakyat kecil. Reaksinya tuh biasanya cepet banget gak sih? Dan biasanya suka ada nih yang langsung bikin di thread atau X atau juga konten TikTok sampai bikin petisi online. Nah, tahu nggak sih teman-teman kalau tanpa kita sadari semua itu sebenarnya merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam sebuah birokrasi. Di video kali ini kita bakal ngebahas 3 hal penting. Yang pertama, kita bakal ngebahas apa sih itu partisipasi masyarakat. Lalu yang kedua, kenapa partisipasi penting banget buat di sebuah dalam birokrasi. Lalu yang ketiga, contoh bagaimana Gen Z hari ini bisa ikut mengontrol kebijakan publik. Jadi secara sederhana, partisipasi publik adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Menurut Hauser and Schuster, partisipasi publik itu bukan sekedar datang ke TPS saat pemilu, namun juga ikut serta menyampaikan kritik, aspirasi, hingga solusi terhadap kebijakan publik. Contohnya seperti memberi masukan kebijakan, pemerintah, hingga ikut berkolaborasi dengan pemerintah. Lalu, kenapa sih hal ini tuh penting? Karena kebijakan publik itu akan langsung berdampak kepada kehidupan masyarakat. Maka dari itu, apabila masyarakat dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan, maka kebijakan yang dihasilkan akan cenderung lebih sesuai dengan keinginan masyarakat atau kebutuhan masyarakat, lalu dapat mengurangi konflik sosial dan lebih legit dan dapat dipercaya. Maka dari itu, apabila masyarakat aktif, birokrasi juga akan lebih akuntabel dan transparan. Dan hal ini adalah inti penting dari good governance. Partisipasi masyarakat itu nggak cukup cuma satu bentuk aja. Dan Gen Z punya caranya sendiri yang khas. Melalui 2 cara, yaitu partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung. Partisipasi langsung melalui diskusi publik, audiensi, forum warga, atau advokasi kebijakan. Lalu, partisipasi tidak langsung bisa melalui voting, petisi online, donasi, atau kampanye di media sosial. Media sosial sekarang jadi ruang partisipasi baru, mulai dari TikTok, X, Instagram, semua menjadi ruang kritik kebijakan. Tapi ingat, makin tinggi partisipasi, makin besar kontrol masyarakat terhadap pemerintah. Sekarang ini banyak Gen Z yang menyampaikan aduan layanan publik lewat media-media sosial, contohnya TikTok, Instagram, dan media sosial lainnya. Mulai dari jalanan yang rusak, fasilitas sekolah yang memprihatinkan, sampai layanan pemerintah yang dinilai lambat atau kurang ramah. Kalian lihat nggak sih, dulu pernah ada video TikTok yang nunjukin bahwa ada jalan yang berlubang dan video itu ramai banget, bahkan sampai masuk FYP dan kolom komentarnya pun penuh dengan keluhan warga. Setelah viral, akhirnya pemerintah daerah merespon. Ada yang turun langsung ke lapangan dan ada juga yang langsung melakukan perbaikan. Nah, ini contoh nyata partisipasi masyarakat berbasis digital karena informasinya cepat menyebar, terbuka dan bisa diawasi publik. Lalu tekanannya besar ke birokrasi supaya cepat bertindak. Lalu ada platform lapor dan aspirasi digital. Misalnya, laporan soal pelayanan administrasi yang berbelit, fasilitas publik yang rusak, atau keluhan bansos. Laporannya masuk secara resmi dan seharusnya diteruskan melalui instansi yang terkait. Tapi dalam praktiknya masih sering muncul kendala. Respon lama dan tidak jelas, status laporan tidak transparan, dan masyarakat tidak tahu apakah aduannya benar-benar ditindaklanjuti. Walaupun aktif, tapi Gen Z pasti juga punya kendala ya. Partisipasi hanya viral, bukan substansi. Kurangnya literasi kebijakan, dan pemerintah belum siap merespon secara cepat. Nah, kalau partisipasi cuma ramai tapi nggak ditindaklanjuti, masyarakat bisa jadi apatis.